Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di kesempatan ngobrol desa. Kita belum ada topik khusus yang akan coba kita angkat, tapi kita pengen mungkin kita lebih pada isi dengan sharing session. Sharing session di sini sudah bergabung ada Mas Lukman, ada Bang Basyar, ada Bang Irfan. Sama nah ini Irfan sama Irwan ada dua ini. Oke katanya Mbak mungkin ingin lebih berbincang-bincang aja biar kawan-kawan mendapatkan apa yang menyaksikan acara ini bisa bisa mendapatkan gambaran sebenarnya agenda-agenda apa sih sebenarnya yang menjadi catatan penting tentang keperluan hadirnya seorang sosok pendamping profesional. Pendamping profesional itu ada apa TAPM, ada PD, ada PLD setidaknya. Nah, itu kalau TAPM-nya kan ada levelingnya, tapi yang jelas yang berhubungan langsung dengan teman-teman di desa adalah PLD. Kemudian di atasnya ada PD, kemudian TA kabupaten mungkin ya, yang bersentuhan secara langsung mungkin. Tapi kita pengen ngobrol ini dengan Mas Lukman yang PLD. Mas Lukman PLD ya Mas Lukman ya? Siap, Pak De. Ya, Mas Lukman, sudah berapa lama sampai jadi PLD? Saya mulai tahun 2018, Pak De. Wih, suwe berarti ya? 18 berarti kurang tahun nih, 5 tahun, Iya, 6 sekitar tahun, nih, Pak. 6 hitung Iya, tahun ya? 6 sampai hampir 7 nih. tahun dong berarti. Nggih, nggih. Dari pertama masuk PLD, Siap, ya. sudah pernah dipindah di berapa tempat? Empat, empat kali ya, masa. Tapi tambal sulam ada yang dimulai dari awal itu tetap, ada yang beberapa desa geser. Awal-awal di 2018 itu kan kurang personel sehingga pernah saya itu mendampingi 5 desa, 6 desa, terus turun 5, sekarang kan 4 gitu, Mbak Di. Tapi pernah berpindah-pindah atau hanya jumlah aja? Eh, ada yang pindah, ada yang jumlah, gitu. Hmm, Kalau yang terakhir tahun ini, tahun berdasarkan SPMT ini ada 2 desa yang pindah, gitu. dua desa yang pindah itu artinya sampean 4, itu ada 2 yang kemudian pindah desa lain. Iya, iya, Tapi betul. masih dalam satu kecamatan. Iya, 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 Oke, masih dalam berarti satu kecamatan. berarti ini kan Geser masih saja. masih cuma geser aja tapi masih dalam ini ya. Mas, Siap, aku pengen tanya ini kan pengalaman PLD kan bisa jadi beda dengan PD, dengan TA, apalagi dengan manajemen nasional gitu kan. siap. Sejauh ini sebenarnya kalau kemudian apa ada orang yang bertanya, aku anggap kata aku nggak tahu nih kerjanya pendamping lokal desa lah. Terus ada yang bertanya, janjane gaweane PLD ki apa sih? Sebenarnya apa sih yang dikerjakan PLD? Dan sebenarnya desa butuh apa enggak sih? Kira-kira dari sisi Mas Lukman akan menjawab seperti apa, Mas? Oke, terima kasih, Pak De. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama yang senior-senior gitu. Ya, selama ini yang saya alami dari pengalaman saya itu eh, pertama saya merasa bahwa desa itu sangat membutuhkan saya gitu. Karena ini pengalaman saya akui, saya menganggap dan saya merasa bahwa desa itu membutuhkan saya. Terbukti karena beberapa agenda-agenda yang di desa itu selalu mengajak saya untuk berkoordinasi, nggih. Baik di dalam mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Suatu contoh saja itu pelaksanaan musyawarah desa pun
sebelum musyawarah itu pasti berkomunikasi dengan saya. Walaupun itu sudah jelas, katakanlah agenda berencana di desa seperti ini, tetapi uh, di sebelum pelaksanaan awal musdes itu pasti berkoordinasi, nggih, bermusyawarah antara pemerintah desa dengan saya. Apa-apa nanti yang menjadi fokus di dalam pembicaraan musyawarah desa tersebut. Begitu juga di dalam pelaksanaan, seandainya di situ ada pengerjaan sarana prasarana desa, itu sebelum sebelum saya hadir, sebelum saya itu melihat, memonitor pekerjaan itu, selalu baik desa maupun tim pelaksana kegiatan itu menghubungi saya. Apakah pekerjaan ini sudah dilihat, lah minimal dilihat. Karena bagaimanapun itu harus harus katakanlah, kalau keharusan saya harus hadir di dalam suatu kegiatan yang ada di desa. Tentu tentu saya sadar dengan keadaan itu. Tentu memposisikan diri untuk sebisa mungkin saya itu bahasa tingginya itu, kalau bisa saya itu menjadi solusi atas beberapa permasalahan yang ada di desa. Uh, dan modal saya adalah bagaimana saya penguasaan aturan-aturan. Saya tidak membandingkan sekarang yang dengan dulu, nih. Kalau beberapa tahun yang lalu itu pelaksanaan-pelaksanaan di desa itu saya merasa itu sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari peraturan menteri sehingga ke bawah itu banyak yang cocok dilaksanakan di desa, runtutannya seperti itu, sehingga apa yang dikerjakan di desa itu pasti banyak yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di desa, sehingga saya membekali diri dengan bagaimana saya memahami aturan-aturan yang ada di atasnya sehingga tidak bertentangan di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Saya berusaha hadir di setiap kegiatan, Pak D, baik itu mulai dari kegiatan posyandu, bahkan teman-teman di desa itu kalau melaksanakan musdus, walaupun malam hari itu tetap mengundang saya, tetap berkoordinasi dengan saya. Biasanya kan dilaksanakan oleh dusun-dusun melalui kasun-kasun. Itu tetap mengundang saya. Maka dari itu, saya sadar itu, saya berusaha mengkondisikan saya untuk tempat mereka-mereka itu, bagaimana sih pelaksanaan kegiatan yang ada di desa itu tidak melenceng dari apa yang menjadi ketentuan yang ada di atasnya, sehingga bekal bekal materi, bekal aturan itu saya berusaha sebisa mungkin untuk bisa menguasai, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di desa itu saya bisa menjawab, lah minimal seperti itu. Nggih, sementara niku dulu, Pak D. Pokoknya intinya saya itu kalau bisa bisa menjadi solusi, bisa menjadi Ini tempat solusi lah untuk desa. menjadi penerang ya. Berusaha, Mas, berusaha Mas walaupun Lukman, belum sempurna. Mas Lukman, Ya, tadi sampai sampaikan bahwa ketika teman-teman akan melakukan musyawarah dusun, mungkin akan ada mungkin rembuk-rembuk apa dan seterusnya musyawarah di tingkat desa atau komunitas-komunitas berkegiatan. Mereka selalu menghubungi Mas Lukman untuk
kalau mungkin bisa hadir. Kemudian Ya. ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik atau apa itu kemudian mengundang Mas Lukman untuk hadir. Artinya sampai dalam fase teman-teman di desa itu begitu mempercaya dengan Mas Lukman dan begitu membutuhkan kehadiran Mas Lukman. Ini yang saya tangkap kira-kira ya. Kemudian sejak kalau tadi disampaikan bahwa sudah Mas Lukman bergabung di 2018 kan berarti bukan di gelombang yang pertama ya. Kalau yang pertama kan 15, berarti kan gelombangnya kesekian. Kenapa kemudian mereka merasa butuh ditemani atau setidaknya butuh disaksikan? Iki loh Mas, aku nggak kayak ini kira-kira bener apa enggak dan seterusnya. Itu kira-kira Mas Lukman sempat menanyakan, kok ini kok nek wis iso dhewe udah bisa sendiri ngapain saya harus diundang dan seterusnya atau mungkin mereka pernah bercerita berkeluh kesah tentang kita itu kalau ngerjakan apa pekerjaan fisik atau kita melakukan kegiatan kalau belum ditengok sama Mas Lukman itu rasanya belum merasa sempurna lah artinya ya kasarannya kalau kita itu sebagai anak gitu kan kalau punya kegiatan terus ibu kita nggak datang itu kan rasanya ada yang kurang gitu kan. Nah ini kira-kira apa yang membuat seperti itu Mas Lukman? Saya kalau ditanya kebutuhan mereka itu saya sulit untuk menjawabnya. Tapi paling tidak begini, Pak Tip. Paling tidak saya kehadiran saya selama ini kehadiran saya kalau memang saya itu diajak koordinasi, saya berusaha selalu untuk siap dan untuk hadir eh, ke mereka. Kadangkala eh, Artinya anu ya apa ringan tangan ya artinya ketika diminta itu selalu berusaha untuk bisa membantu. Jadi siap. mereka merasa bahwa kalau umpama satu sisi kemudian melihat bahwa kehadiran Mas Lukman ini juga bisa memberikan informasi atau penilaian terhadap apa yang dia kerjakan sehingga kalau Mas Lukman belum hadir, belum lihat apa yang mereka kerjakan, mereka rasanya masih masih ada ketakutan, ada yang kurang pas dan seterusnya. Seperti itu kah? Atau gimana? Kalau mereka merasa takut, saya tidak tahu, Mbak De. Tapi paling tidak saya berusaha bagaimana kehadiran saya itu bisa katakanlah bisa ada gunanya di situ. Bisa kalau mungkin ada pertanyaan itu saya berusaha menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang sekira mereka itu ada kepuasan. Saya merasa ada karena mereka itu kalau bertanya paling tidak saya berusaha menjawab dengan baiklah gitu. Kalau mereka masalah mereka dia puas, masalah dia itu mereka yang menilai. Tapi selama ini saya merasa bahwa kehadiran saya itu tidak ada penolakan pada mereka-mereka dan saya selalu dihubungi seperti itu, Adi. Oke, terima kasih. Ini sudah bergabung Cak Itong sama Mas Panudi. Jadi kita tadi mencoba memulai dengan yang sudah ada. Kebetulan Mas Lukman bergabung. Mas Lukman adalah seorang PLD dan kemudian kita sempat bincang-bincang sedikit tadi. Menurut saya menjadi menarik bahwa ketika kemudian bagaimana sosok seorang Lukman ini ternyata ketika berkegiatan masyarakat itu masyarakat selalu mengundang Mas Lukman dan Mas Lukman selalu berusaha untuk hadir dengan cara Mas Lukman tadi menyampaikan ah, berusaha memberikan pendapat ketika ditanya berusaha memberikan informasi-informasi ketika apa yang mereka butuhkan jadi ibarat kata Mas Lukman ini kalau menurut saya berarti ya bukan cuma untuk jangkep-jangkep atau untuk pelengkap pelengkap aja, tapi memang sepertinya juga dibutuhkan oleh masyarakatnya.
bahwa kemudian kalau di apa kalau di bahasa Jawa mungkin Mas Panudi dan Cak Itong paham, ibarat kata ya ini PLD ini bukan timun bungkuk gitu loh. Timun bungkuk itu cuma untuk genep-genep timbangan, tapi orang no kanggone, tapi ini memang apa kalau yang saya tangkap bahwa di desa dampingan Mas Lukman setidaknya memang kehadiran Mas Lukman ini apa sangat diharapkan karena ketika berkegiatan kawan-kawan di desa itu mengundang Mas Lukman. Kita tadi juga sempat menanyakan tentang secara apa, secara penugasan ternyata Mas Lukman ini pernah apa mengampu 5 desa dan kemudian pindah-pindah desa, tetapi tetap dalam satu kecamatan. Artinya, kalau kemudian kemarin kita sempat mendengar ada yang secara regulasi di luar apa PLD di luar dari kecamatannya atau di luar desa tinggal dan seterusnya. Mungkin itu bagian yang tidak dialami oleh Mas Lukman. Nah, sebelum saya sampaikan ke Mas Panudi sama Jaitong mungkin bisa memberikan responnya. Saya ingin tahu Mas Lukman ketika teman-teman di desa merasa kemudian mengundang Mas Lukman itu sebagai satu bagian yang kemudian untuk mereka itu perlu, artinya kan kehadiran Mas Lukman diharapkan. Nah, dengan kemarin kita juga sempat mendengar cerita tentang apa bagaimana seorang PLD yang kemudian secara honor yang mungkin masih memprihatinkan dan seterusnya gitu kan. Apakah kehadiran Mas Lukman yang dibutuhkan itu kemudian ada sisi yang lain mereka juga paham bahwa sebenarnya Mas Lukman ini dengan kondisi atau dengan cerita yang seperti kemarin kita dengar bahwa apa menjadi PLD itu ya apa dari tahun berapa sampai tahun berapa ternyata ya apa tidak mengikuti inflasi apa nilai salarinya dan seterusnya. Apakah mereka paham itu Mas Lukman? Nah, setelah Mas Lukman jawab nanti saya akan lempar ke level yang di atasnya Mas Lukman ada Mas Panudi sama Caitong. Monggo Mas Lukman. Ya, Pak D, terima kasih. Saya kemarin itu juga juga mendengar apa yang dipresentasikan sama Bu Kasian itu. Kalau hampir sama, Pak D. Ah, menurut saya kan dengan berpenghasilan seperti itu, saya kira untuk hidup di Jawa Timur, di Jombang itu memang sangatlah kurang ya. Dengan kondisi anak-anak yang sudah sekolah, sudah besar itu saya sangat kurang sekali. Tapi teman-teman di desa saya tidak tahu, tapi tidak tahu mereka itu tahu bahwa gaji saya berapa, penghasilan saya berapa. Mungkin dia ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi minimal saya berharap nih dengan pekerjaan-pekerjaan PLD terutama yang bersentuhan langsung dengan orang-orang di desa ini ada secerca harapan lah bagaimana peningkatan taraf hidup oleh pemangku kebijakan ini bisa diakomodir sehingga uh, kita bekerja itu antara ikhlas sama penghasilan itu bisa setara. Ya tetap tetap ikhlas karena itu suatu pekerjaan ya. Tapi dengan keadaan kehidupan yang sekarang ini saya berharap nih kepada pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib-nasib kami yang ada di bawah ini sehingga ada peningkatan besaran nominal penghasilan per bulan yang kita dapat. Terus Ah, saya selama selama dari 2018 sampai hari ini pernah ada yang tanya Mas, Mas sampean ki gaji ini piro to Mas? Umpamanya nih. Pernah ada yang tanya atau enggak? secara tidak langsung tidak Pak D, tapi saya kira kalau zaman sekarang itu pasti mereka itu tahu kok. Ah, Pasti mereka tahu dengan perkembangan media sosial itu saya kira tahu nih, saya kira tahu. oke.
Oke, terima kasih. Hmm. Karena memang beberapa yang sempat saya ketemu kepala desa dan seterusnya, beberapa kepala desa memang ada juga yang sempat menyampaikan ke saya ketika saya tanya, apa PLD suka datang ke sini apa enggak? Mama ketika jawabannya ya, ya kalau kita undang dia datang, tapi kan kalau undang-undang mereka terus ya kadang mesake juga, kasihan juga lah Mas. Mereka itu apa ada beberapa kades yang ternyata paham bahwa hasil atau penghasilan dari teman-teman itu sebesar apa. Jadi kalau terlalu banyak ngerepoti untuk mengundang dan seterusnya, ya kasihan juga kalau kemudian mereka tidak support. Tapi ya mungkin tiap daerah pasti akan berbeda nilai rasanya ya. Tapi oke, terima kasih Mas Lukman sudah memberikan insight-insight informasi tentang keberadaan teman-teman PLD yang tadi disampaikan. Mungkin sedikit yang saya tangkap tadi adalah bahwa mungkin kalau di awal-awal dengan di akhir-akhir ini ada perbedaan adalah ketika bicara regulasi yang kadang implementasi di lapangan itu untuk yang akhir-akhir ini agak cukup merepotkan teman-teman PLD karena sinkronisasi kebijakan dan seterusnya dengan kondisi lapangan di desa. Mungkin yang saya tangkap itu. Mas Panudi Caitem silakan bisa memberikan apa tanggapannya. Jadi saya yakin sebagai TA kabupaten pasti juga apa sering terima curhatan dari kawan-kawan mungkin pas ngumpul di sekretariat atau pas ngumpul dengan baju seragamnya yang gagah itu gitu kan. Tapi kemudian ada bercandaan-bercandaan tentang baju yang gagah tidak segagah kondisi apa kesejahteraan atau apa. Monggo silakan Mas Panudi Caitan bisa memberikan tanggapan dan responnya. Ya, ya, terima kasih Pak Di. Terkait dengan kawan-kawan PLD. Apalagi yang ya eh, akhir-akhir ini banyak kebijakan yang mendadak, kemudian itu harus segera dilakukan. Itu kami juga merasakan. Pertama kalau curhatan itu pasti Pak De. Tidak hanya curhatan, kadang di grup aja mesti apalagi yang kemarin ketika harus harus memfasilitasi sebelum sebelum Kopdes itu BUMDes kaitannya dengan Musdes, khusus kaitan pemetaan dan lain-lain sampai kaitannya dengan ketahanan pangan, kemudian belum belum selesai kemudian Kopdes itu pasti ada keluhan-keluhan. Ya kami selaku TA tetap kalau yang terkait itu pasti kami sampaikan lewat Korkapnya kalau kaitannya dengan itu. Kemudian kalau secara pribadi, kami tetap memetakan kawan-kawan PLD yang perlu support dan kami memandang sama pada rekan-rekan dan kadang ada desa yang apalagi kadang bersamaan, apalagi kemarin waktu musdes-musdes hampir bersamaan satu satu kecamatan tuh ada yang kadang satu malam itu ada yang eh, 7 atau 8 desa kami pun mesti kami memetakan, kami juga mensupport, bahkan kami juga ikut ya ada yang perlu kami support kehadiran ya tetap kami harus hadir dan itu jelas sebagai rasa simpati kami. Kami memahami betul kaitannya dengan itu. Di samping itu juga ini Pak De, biasanya kalau yang sudah dekat sekali itu kadang ya berbagai macam ya. Ya, kalau saya misalnya tanya, kalau sudah keluarga itu apa kegiatannya? Mungkin ya kawan PLD dalam konteks kalau di desa itu apakah bertani atau beternak, kemudian eh, apa itu istrinya itu apakah ada kegiatan ekonomi itu biasanya kami yang karena ada juga rekan-rekan yang mungkin pernah juga kalau yang kemarin tampil itu kan dia juga nyambi ternak kambing. Saya juga memahami Pak De, ketika dia pulang pulang dari eh, desa desa dampingannya, mungkin sore sore sambil
sambil anu lakukan apa itu mencabut rumput atau mencari pakan itu. Kami support itu. Bahkan nah aku gadohke piye gitu istilah orang Jawa gitu. Pak, ini mae dari rumput juga ya saya juga memahami juga gitu loh. Ini yang memang kami juga tidak tinggal diam dalam arti sesuai dengan kapasitas kami juga. Biasanya kami juga saling saling sharing lah. Ya, makanya ya harus ada kalau memang itu memungkinkan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan karena di desa itu tidak lepas dari pertanian, peternakan. Mungkin kalau daerah yang airnya bagus mungkin perikanan, mesti biasanya kami apakah nggak bisa ya ini karena ini masih bisa umpamanya katalah tadi ternak atau mungkin kalau ternak kan sebenarnya nggak butuhkan tempat yang luas amat lah kalau ternak itu ternak dalam arti antara kapasitas individu gitu loh. Ini biasanya kami support juga itu ada itu PLD kemudian promosi jadi PD itu ya salah satunya eh, pemberdayanya memang jelas itu ketika kalau yang dikeluhkan atau yang ditanyakan tadi pasti orang desa juga tahu dan ya kita saling anu Pak De, nggak dalam konteks kita saling support juga. Makanya ketika eh, ada hal-hal yang perlu kita support, biasanya kami sudah memetakan ini perlu disupport dan apapun lah waktunya kapanpun biasanya kami respect dan respon ketika memang entah PD entah PLD ya malam hari, kemudian jauh, itu kami tetap support. Jauh, kemudian hujan, itu bisa kami support. Karena apa? Kami juga memahami bahwa ini adalah kerja tim. Nggak mungkin kalau rekan-rekan semuanya bisa, apalagi seperti Kopdes itu kan bagi kami yang belum Kopdes Merah Putih, itu kan hal yang baru, walaupun kita bekali, pasti perlu support, apalagi daerah-daerah yang, wah ini tokoh-tokohnya kritis, wah ini biasanya kami, oke siap, sementing nanti kalau dikasih tahu jauh-jauh sebelumnya, biar nanti tidak eh, tumbuhan waktunya, tumbuhan waktunya dengan desa yang lain. Ini kami sebagai apresiasi pada rekan-rekan PD maupun PLD. Sehingga ketika itu, wah TA-nya enggak, TA-nya juga harus terjun. Karena apa? Karena memang ini ketiga tim kita dan apalagi di target tanggal sekian harus sudah clear. Nah ini saat ini pun sama Pak De. Saat ini adalah rata-rata sudah pencairan eh, kaitannya dengan penyertaan modes untuk ketahanan pangan. Ini juga saat-saat pembekalan untuk baik itu kaitannya dengan unit usahanya, juga kaitannya dengan eh, laporan keuangan yang secara laporan keuangan ya kaitannya seperti yang disampaikan PKN STAN itu sudah pertama PDPLD ya kemarin eh, salah satu kecamatan juga kami bekali. Kemudian nanti direncanakan ada Bintek juga pengurus BUMDes. Nah ini memang harus saling support Pak D. Nggak bisa kalau hanya karena saya terus terang pekerjaannya yang bertubi-tubi dan saat ini sudah menjelang penyusunan RKPDes itu pun ya sudah ada yang mulai sehingga memang saling support. Itu Pak D yang perlu kami komentari. Terima kasih. Oke, saya silakan. Mungkin bisa memberikan apa gambaran dengan lokasi-lokasi tugas yang pernah dijalani Saitong. Karena Saitong kan tidak hanya di satu tempat nih, sudah di beberapa tempat. Silakan Saitong. Iya, terima kasih. eh Luar biasa ini memang teman-teman PLD itu Pak Dikoco. Masuk Mas Lukman begitu ya. Begitu Mas Lukman tadi bertutur kisah. Saya sebetulnya 2 minggu yang lalu sempat membuka dokumen berkaitan dengan besaran honorarium, transportasi dan operasional dan asuransi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Memang salary PLD, honor PLD itu kan variatif juga ya, sama juga dengan
eh, besaran PD TA kabupaten, TA provinsi, besarannya tidak sama, se-Indonesia tidak sama, berbeda-beda. Untuk daratan Pulau Jawa itu kan sebagian besar, kalau berbicara honorarium, kita rata-ratakan semuanya 2 juta begitu ya, 2 juta. Saya pernah menghitung kalau menggunakan besaran 2 juta itu, maka kita akan menemukan satu indikator yang kita sebut dengan indikator kebahagiaan keluarga, gitu ya. Dalam indikator kebahagiaan keluarga itu, saya asumsikan misalkan seorang PLD laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan yaitu honor sebesar 2 juta per bulan, kemudian istri eh, sebagai ibu rumah tangga, kemudian anak nomor 1 SMA, anak nomor 2 SMP, maka bisa di maka bisa dinilai ya, maka bisa dinilai berdasarkan dimensi indeks kebahagiaan keluarga. Artinya ekonomi keluarga tersebut dengan honor 2 juta dan di dalamnya ada 4 orang yang itu setiap hari dahar makan, setiap hari kemudian dalam konteks kesehatan dia harus sehat begitu ya. Lalu kemudian setiap kalau bersekolah 5 hari, maka antara Senin sampai Jumat si anak itu sekolah, maka ada biaya transportasi yang kemudian harus ada begitu ya, kecuali kalau sekolahnya itu masih ditempuh dengan jalan kaki karena dekat begitu ya. Lalu kemudian ada hubungan sosial taruhlah juga misalkan Mas Lukman di Jombang, apalagi Mas Lukman di Jombang itu unsur kekerabatan itu sangat kental, Matraman gitu ya. Hubungan sosial ini menjadi ya tidak bisa dihitung secara ekonomi secara pas begitu ya. Contoh misalkan ada hajatan berupa hitanan, berupa perkawinan, berupa kematian, belum lagi kalau misalkan ada keluarga yang membutuhkan pembiayaan untuk hal-hal tertentu yang itu berkaitan dengan sosial. Lalu kemudian pemukiman, rumah dan lingkungan, apakah kemudian eh, rumah-rumah kawan-kawan PLD kategorinya itu adalah rumah yang dibangun dengan layak atau kemudian di lingkungannya itu dia berada dalam lingkungan yang juga baik. Nah, maka kategorinya adalah bagian dari keluarga yang rentan sebetulnya, Pak De. Jadi keluarga yang rentan, eh, kalau standar kemiskinan, garis kemiskinan tahun 2025 itu kan sekitar 550.000 rupiah per kapita per bulan. Artinya ya kurang di bawah, artinya ya apa? Kurang di bawah garis kemiskinan, garis minimum ya, di bawah garis minimum lah, 550 di atas. Jadi perkirakan di atas 550.000 lah per bulan. Nah, ini yang kemudian eh, kalau kita sambung kembali dengan hasil percakapan antara Mas Lukman dan Pak Juanda kemarin, Prof. Juanda yang mengisi pada acara, maka Profesor Juanda harus harus banyak bercakap-cakap juga dengan Mas Lukman yang lain, dengan Mbak Kasiani yang lain, sehingga sebagai salah satu dewan pakar yang ada di Kementerian Desa, saya yakin dan optimis apa suara-suara ini kalau kemudian bisa didengar begitu ya, dan kemudian ada etikat untuk kemudian salah satunya adalah mengurangi angka kerentanan keluarga dari dalam, dari internal, karena TPP ini bagian dari internal, maka eh, saya pikir akan ada kebijakan baru yang kemudian bisa bisa diambil begitu ya. Nah, ini yang kemudian
Kalau dalam percakapan kita kemarin dengan Mbak Kasiani, memang hanya sekali ya proses berubah kenaikan honor kawan-kawan pendamping lokal desa itu pun tidak banyak, kalau nggak salah sekitar 100 sampai 120.000 lah ya, di tahun 2018 jika tidak keliru. Tetapi ini kemudian berbanding terbalik ketika pemerintah atau ketika Presiden Prabowo kemarin pada saat peringatan Hari Buruh itu eh, yang kemudian getol juga dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan keluarga buruh, kaum buruh, berbanding terbalik dengan kondisi kawan-kawan TPP utamanya yang berada di jenjang paling paling bawah, yaitu PLD. Setidaknya ketika agenda kemudian perbaikan taraf hidup masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur eh, apa eh, tolak ukur indeks indeks apa ya, ya indeks kebahagiaan nasional misalkan ya, maka atau indeks indeks ini indeks IPD ya, indeks pembangunan IPM, indeks pembangunan manusia, maka setidaknya 30.000 sekian kawan-kawan PLD, sekitar 15.000 ini menjadi bagian penting yang harus kemudian mendapatkan atensi begitu ya, mendapatkan atensi sehingga sehingga upaya untuk mengurangi kesenjangan ini bisa kemudian diatasi dari internal Kementerian Desa. Sehingga kalau misalkan kita kembalikan pada konteks kepala keluarga, misalkan Mas Lukman kepala keluarga memiliki 1 istri dan 2 anak dengan gaji 2 juta, maka kategorinya Mas Lukman dan yang lain, kawan-kawan PLD yang lain, ini menjadi orang yang hebat karena meskipun kategorinya rentan, dia masih mampu bertahan hidup gitu ya. Bertahan hidup secara fungsional sebagai manusia begitu ya. Dia bisa menjaga bagaimana pendidikan anak-anak bisa berjalan. Nah, ini yang biasanya di disiratkan dengan kata-kata, kalau kawan-kawan tuh biasanya kata-kata embuh kondi eh, embuh kondi rezeki nanti akan datang gitu ya. Nah, ini yang kemudian kemudian dalam survei-survei tidak bisa kemudian ini dibaca begitu ya. Tidak bisa dibaca. Tapi menjadi orang yang hebat PLD karena memang memang dia bisa bertahan di saat kerentanan itu. Itu dalam konteks eh, indeks kebahagiaan keluarga dan semuanya bisa menghitung itu. Lalu yang kedua dalam konteks profesi. Dalam konteks profesi eh, dia menjadi bagian sebetulnya yang paling rentan di antara jenjang-jenjang yang lainnya. Dia menjadi paling yang rentan karena dia langsung berhubungan dengan desa. Siapakah desa itu? Ada pemerintah desa, ada LKD, ada BPD, ada masyarakat, ada ya pegiat-pegiat dan kelompok-kelompok kritis yang lain. Sehingga kalau kemudian parameter eh, keberhasilan, parameter kesuksesan melakukan proses pendampingan, maka apa yang dilakukan Mas Lukman menjadi sosok yang resolusi, menjadi sosok yang kemudian bermanfaat bagi desa, maka kalau kita lihat dalam kacamata TAPM Kabupaten, begitu ya, berarti PD-nya Mas Lukman sudah berhasil melakukan proses pendampingan dan fasilitasi terhadap Mas Lukman. Gitu. Ada banyak regulasi yang maupun yang lama dan maupun yang mendadak, kebijakan-kebijakan yang mendadak yang disampaikan Mas Panuti bisa tertransfer ke Mas Lukman. Gitu. Sehingga ketika pemerintah desa bercakap-cakap ngobrol dengan Mas Lukman dengan berbagai macam berbagai macam pertanyaan,
pemerintah desa seperti yang disampaikan Mas Lukman apa merasa nyaman begitu ya mungkin ya, merasa nyaman atau kemudian dalam bahasa yang lain adalah eh, keseringan menghubungi Mas Lukman ini menjadi bagian dari Mas Lukman menjadi magnet. Artinya kalau tidak ngobrol dengan Mas Lukman maka tidak lega, bisa jadi seperti itu, tidak lega. Nah, ini proses kelegaan inilah yang kemudian ditemukan ya, ditemukan oleh desa, ditemukan oleh apa pegiat-pegiat di desa, dan tidak mungkin kalau tidak kelegaan itu muncul, Mas Lukman akan dihubungi kembali. Tidak mungkin Mas Lukman akan diajak untuk melihat infrastruktur yang dibangun dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang kemudian harus kita kulik nih, harus kita kulik. Benarkah pendamping desa PD sudah melakukan proses proses pendampingan terhadap Mas Lukman sehingga Mas Lukman bisa memberikan itu? Kalau benar, maka kita tarik pada konteks TAPM provinsi, benarkah TAPM kabupaten di Jombang itu benar-benar sudah memberikan pendampingan yang begitu begitu baik begitu ya kepada teman-teman PD sampai pada level nasional. Nah, ini yang kemudian Pak D, apa yang perlu kemudian dihitung gitu ya, dikalkulasi sehingga suara-suara teman-teman pendamping lokal desa ini menjadi suara-suara yang selama ini sangat minor sekali, tidak pernah kemudian ada yang menangkap, bahkan ekstrimnya begitu ya, bahkan ekstrimnya Pak Juanda kemarin, Prof Juanda menyampaikan bahwasanya dengan kondisi seperti itu mari kita profesional begitu ya. Artinya apa? Dengan kerentanan yang cukup tinggi begitu, dengan kerentanan cukup yang tinggi, Mas Lukman harus profesional. Artinya harus banyak kemudian mengakses informasi di luar. Berapa rupiah yang pakai data yang dipersiapkan, berapa waktu yang kemudian harus dialokasikan untuk membaca. Kalau misalkan masih hard copy, berapa rupiah yang harus kemudian dipergunakan untuk mencetak dokumen-dokumen itu, gitu ya. Ini belum, ini masih learning learning by doing, gitu ya. Masih belajar sambil bekerja. Belum kemudian kalau konteksnya adalah eh, ada pertemuan-pertemuan setingkat in service training atau on job training. Saya juga heran kadang-kadang kalau TAPM ke desa ketemu dengan teman-teman. Teman-teman itu bisa menjadi bos, Pak De. Bisa menjadi bos, kadang-kadang kita diajak di kafe, dibayari gitu ya. Dibayari. Dan ini kalau diibaratkan duit, kalau kita tanyakan duit dari mana gitu ya. Benar. Anda Sing bayari sapa? salarinya segitu. Dalam Tong. Yang dimaksudkan jadi bos itu TA-nya jadi bos atau PDPLD-nya yang jadi bos bayarin. PDPLD-nya jadi bos. PDPLD-nya jadi bos. Jadi TAPM ini para para tuan-tuan begitu yang harus kemudian diberi menu, disajikan menu yang kemudian bisa menggembirakan lah begitulah. Nah, ini maksud saya Pak De, bagian-bagian keuangan yang apa ya? Yang kemudian entah dari mana ini. Ini kiriman dari malaikat ataukah kiriman dari jin dan iblis yang kemudian bisa menjadi bos-bos gitu ya. Tapi maksud saya begini, Pak De. Saya ingin Ya, tapi menyampaikan yang sorry, sesungguhnya. sorry, saya tahu, aku potong dulu. Hmm. Ini jangan-jangan pelayanan yang luar biasa dilakukan oleh PD atau PLD kepada TA itu lebih pada ya ini gelondong pengarang-arang sesajen daripada kok monehmu dadi elek. Kira-kira kayak ngono lebih Caiton. Hah? Jangan-jangan Kalau ini. Eh, eh, kalau itu jadi sesajen begitu ya, jadi sesajen maka saya yakin itu kondisi kerentanan dia semakin tinggi. Kondisi kerentanan dia semakin tinggi. Karena apa? Karena memandang proses interaksi secara berjenjang ini diukur dari kebergantungan gitu ya.
Dan memang banyak TAPM yang kemudian membangun kebergantungan seperti itu. Di Jawa Timur kondisi kerentanan ini semakin semakin terkoyak-koyak begitu ya. Ketika pra pilkada, pra pileg sampai dengan saat ini, kawan-kawan PLD ada yang bekerja di luar kabupaten, bekerja di dalam kabupaten dengan jarak yang jaraknya PD begitu ya. Wah ini yang kemudian nggak tahu nih. Kita mesti harus ngobrol seperti apa dengan Kementerian Desa biar kemudian kerentanan kawan-kawan PLD Nah, ini apa teradvokasi begitu. Itu oke, Pak D yang bisa saya sampaikan. oke, terima kasih Zaitong. Jadi menangkap fenomena ini sebenarnya ini apa ya? Nah, sekali lagi forum pagi ini sebenarnya dengan apa dengan kondisi bahwa tim redaksi belum ada ide apapun sehingga kemudian tadi ketika kita mulai kebetulan ada Mas Lukman. Kenapa kemudian saya tertarik untuk mencoba mengangkat ini adalah karena satu, kita pengen mendengar kembali tentang cerita PLD. Satu. Yang kedua, walaupun janjinya ya pura-pura tanya aja, walaupun kita juga juga sedikit juga sudah paham gitu kan. Yang kedua, sebenarnya kenapa kemudian saya tadi coba memancing Mas Lukman dan kemudian Mas Lukman bersedia berbagi cerita, saya itu berpikirnya adalah mungkin saya bukan dalam kapasitas seperti yang tadi saya sampaikan ya profesor siapa tadi yang kemudian tentang sebagai apa dewan pakar atau apalah di kementerian. Saya kan cuma debu-debu di jalanan yang tidak terhitung itu. Tetapi saya melihatnya begini, ketika kemudian ketika kemudian melihat fenomena yang seperti ini, kepikiran saya adalah bagaimana kemudian eh, kawan-kawan PLD ini membantu diri sendiri bersama-sama. Membantu diri sendiri bersama-sama ketika kemudian punya kerentanan terhadap kebijakan, maka kemudian asosiasi profesi ini menjadi penting kan gitu. Berkomunitas atau berkelompok itu menjadi penting ketika bicara tentang kerentanan kebijakan. Taruh kata yang seperti tadi Caiton sampaikan, dipindahkan di luar wilayah kerja dan seterusnya. Ini kan menjadi apa keperluan keberadaan berorganisasinya. Yang kedua adalah tentang bicara tentang tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi tadi Mas Panudi juga sempat menyampaikan apa yang bisa dibantu untuk teman-teman PLD dan seterusnya. Ada apa pemikiran tentang membantu diri sendiri bersama-sama menggunakan apa jejaring ekonomi, yaitu berkoperasi. Kebetulan Mas Lukman ini yang apa ikut mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi yang kita inisiasi 2021 waktu itu di Komunitas Desa Indonesia. Tetapi sebenarnya pada saat itu kita juga berpikir dengan koperasi inilah kawan-kawan juga bisa punya punya peningkatan kesejahteraan bersama-sama. Tetapi nyatanya memang ya tidak banyak PLD yang tertarik untuk itu, untuk kemudian bergabung dalam ekosistem yang kita bangun dengan nama Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Ini tidak ada kaitannya dengan koperasi desa ya, kawan-kawan. Jadi mungkin saya perlu disclaimer dulu bahwa Koperasi Komunitas Desa Indonesia ini dibangun jauh sebelum ada koperasi desa. Jadi, nah, ketika kemudian apa kita berorganisasi profesi dan mungkin banyak yang ikut, tetapi pada akhirnya yang kita tangkap adalah kumpulan organisasi profesi itu lebih pada penghisapan lah kalau saya bilang penghisapan teman-teman yang ada di kepengurusan ini kemudian membuat regulasi beriur kemudian membuat regulasi yang di salah satu daerah di Jawa Barat umpamanya kemudian membuat regulasi bahwa
pembayaran BPJS melalui koperasi yang mereka bikin dan seterusnya. Tetapi kemarin kemudian ada indikasi bahwa yang sudah dipotong BPJS pun ternyata ada yang belum dibayarkan dan seterusnya. Ini case ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini terjadi di semua tempat. Tapi yang kemudian menjadi menarik yang seperti tadi Mas Palu disampaikan, ini kan kepedulian antar kawan-kawan ini bagaimana bisa kita bangun sebenarnya. Taruh kata nih seperti Mas Panudi Caitong yang apa di TA Kabupaten umpamanya. Mungkin kan apa aku nggak tahu apa honornya berapa. Tapi setidaknya umpama yang tadi seperti Mas Panudi idekan ketika kemudian memang ada PLD yang kemudian apa di sela-sela waktu pendampingan mereka juga apa cari rumput atau pelihara kambing dan seterusnya kan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika oke yuk aku apa nggadohke atau aku naruh kambing di tempat kamu ini kan bisa menjadi satu set income tambahan atau mungkin di daerah yang banyak air. Oke, yuk kita modalin nih teman-teman apa PD apa PLD-nya dimodali apa untuk bikin kolam dan seterusnya. Bahkan bisa juga bagaimana ketika beternak tanpa ngarit dan seterusnya ini kan bagian-bagian yang apa yang apa yang kita lihat sebagai satu ruang peluang untuk peningkatan kesejahteraan yang tadi Caitong sampaikan diharapkan teman-teman profesional mengentaskan kemiskinan, tapi sebenarnya di internal aja di tingkat PLD aja masih ada masalah dengan itu gitu kan. Apakah kemudian sisi yang lain mungkin bisa kemudian mendorong atau menginisiasi bagaimana nih teman-teman desa dampingan apa artinya memfasilitasi teman-teman PLD taruh kata oh PLD ini nak tekan numpak motornya wis reot mamanya ya wis 5 desa apa patungan untuk beli motor dan motor itu bukan diberikan tapi dipinjamkan mamanya itu sebagai asetnya desa itu kan sangat mungkin ketika kemudian pendekatan-pendekatan dilakukan oleh teman-teman TA atau teman-teman PD kepada desa-desa ketika memang secara hubungan kemanusiaannya baik apa secara ngobrolnya enak kalau kata Mas Panudi kenal dengan 5 kepala desa yang si apa dengan satu PLD itu Mas Panudi tahu bagaimana kawan PLD ini motornya sudah tahun 90-an umpamanya sehingga sering ada dan seterusnya itu menjadi salah satu hambatan kemudian Mas Panudi ngobrol mbak udah apa nek lima desa ini apa kades-kadesnya lah bukan dari dana desanya nek kades-kades merasa mendapat manfaat dari PLD mbok wis patungan beli satu motor tapi tidak diberikan itu jadi fasilitas saja biar dipakai sehingga secara regulasi tidak ada aturan yang dilanggar karena tidak menggunakan apa APBD umpamanya tetapi lebih pada membangun simpati dan kemudian apa memberikan apa ya perikatan menjadi lebih baik antar mereka dan seterusnya. Saya membayangkan hal yang kayak gitu bisa dilakukan oleh kawan-kawan ketika memang empati atau kepedulian terhadap teman-teman yang di bawah itu juga terbangun, komunikasi juga terbangun, paguyuban atau keguyubannya itu bisa dibangun. Cuma memang kembali lagi, kalau tadi saya hitung sempat menyentuh wilayah-wilayah yang oh ada agenda-agenda politik dan seterusnya, ya setidaknya kan ini sudah selesai nih. Agenda politik sudah selesai, pilkada ah, tidak akan terjadi dalam waktu dekat lagi. Setidaknya ada waktu 2-3 tahun ke depan ini, yuk apa lebih lebih fokus pada urusan-urusan yang kayak gitu. Nggak perlu lihat bahwa kamu partainya apa dan seterusnya. Tapi kalau kemudian yang seperti itu apa sulit juga terbangun ya saya nggak tahu harus bagaimana menolong 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 kawan-kawan dilakukan dengan dirinya sendiri karena kan pesan guru ngaji dulu kan ya siapa yang akan merubah
nasib kaum ya kaum itu sendiri. Nah, ketika siapa yang akan mampu mengubah nasib keberadaan teman-teman pendamping, ya pendamping itu sendiri. Tadi Cak Itong sudah membuat kalkulasi tentang bagaimana kalau TP apa PLD itu harus mengikuti perkembangan informasi, maka setidaknya tadi yang disampaikan Cak Itong hanya bicara pakai data nih, akses internet. Sementara teman-teman yang saya tahu, ini tolong dikoreksi Cak Itong sama Mas Paludrian, teman-teman yang lain. Yang saya tahu ketika dapat perintah penugasan, nggak ada, nggak ada, nggak ada ikutan alat. Nggak ada kemudian, oke Anda ditugaskan sebagai PLD, Anda harus profesional, harus bisa mengikuti informasi dengan update. Habis itu alamat kamu di mana dikirim satu laptop umpamanya, atau dikirim satu handphone dengan spek yang apa, yang memang mumpuni untuk kerja dan seterusnya kan. Kira-kira yang seperti itu kayaknya nggak ada sih ya. Saya nggak tahu kalau memang sekarang udah ada paket setiap orang dapat laptop, kemudian setiap apa tenaga pendamping yang daerah-daerahnya sulit dikasih motor trail umpamanya. Saya nggak tahu, tapi setidaknya yang saya tangkap kan nggak ada yang seperti itu. Artinya apa agenda-agenda seperti itu kan menjadi tantangan menarik ke depan. Nah, saya berharap mungkin nah forum ini kan forumnya yang yang kemudian kita dorong sebagai bagian dari forumnya RPDN Chapter Pendamping Mas Panudi sama Caitong nih. Apa ini Mas Panudi sama Caitong yang sampean bisa gagas atau sampean bisa idekan dengan mendengar setidaknya 2 hari terakhir ini. Yang kemarin sama hari ini, apa yang kemudian terbersit dalam pikiran Panudi dan pikiran Itong ketika melihat potret hitam putihnya teman-teman pendamping lokal desa. Ketika kemudian teman-teman ini Mas Panudi sama Cak Itong ini kemudian pada satu kesempatan sepakat bahwa oke Pak D siap. Chapter pendamping saya sama Cak Itong akan coba aktifasikan. Monggo Mas Panudi Cak Itong ini ketemunya jadi malah tantangan ini. Mas Panudi sama Cak Itong silakan. Ya, ya terima kasih Pak D. Ya, sebenarnya kan yang kemarin-kemarin tuh asosiasi yang kaitannya dengan eh, kecenderungannya ke sertifikasi ya kemarin. Itu sebenarnya asosiasi yang ada itu kan akhirnya kan kami juga menyayangkan itu. Harapan kami memang dengan asosiasi itu apa problemnya kawan-kawan itu ya bisa ya kebetulan kan ya kami kan nggak di pucuknya Pak Dedian. Itu harapan kami sebenarnya di asosiasi yang sudah ada walaupun katakanlah hanya hanya sekilas saja itu. Kemudian kalau yang tadi Pak De, kalau kami yang khusus di kabupaten kami itu ketika saya paham juga ketika katakanlah saat-saat tertentu kami memang ya mungkin tidak hanya kami juga mendorong pada tadi ya desa-desa umpamanya saat-saat tertentu karena hubungan baik antara TPP dengan pemerintah desa konteksnya umpamanya waktu saat kemarin itu contohnya ketika membuat SPK SPK wah ya harus dengan gini gini gini. Atau waktu LMS itu ya kami mendorong akhirnya kan desa-desa biasanya yang sudah secara apa secara hubungan kemanusiaannya sudah baik Pak sih itu eh, dari pemerintah desa juga welcome kadang rapat aja rapat seperti kami kemarin rapat dan ya sekilas bintek katanya laporan keuangan BUMDes ya kami kan izin dulu ke salah satu desa itu Pak Kadesnya sama Sekdesnya untuk pinjem tempat kan logikanya juga pakai internet Pak di internet. Nah, walaupun katalah sudah terima kasih dipinjami tempat internet
LCD dan lain-lain. Ini contoh-contoh yang konkret ya, di desa, dan itu biasanya desa juga respect. Bahkan kadang desa, wah sekalian aja pengurus BUMDesku sekalian, oh, silahkan aja nggak apa-apa gitu. Malah justru kami senang gitu loh. Ini seperti ini yang bisa kami Pak De, kalau asosiasi yang besar itu kami makanya Pak De, kalau 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 kemarin kan sertifikasinya nggak begitu mengena, dan saya kasihan juga rekan-rekan yang untuk membayar secara pribadi itu ya. Tapi kebetulan kami nggak ikut. Kalau kami terus terang, kalau belum clear katanya dengan setelah dapat sertifikasi, ya kan pertanyaannya rekan-rekan setelah dapat sertifikasi, jaminannya apa ini Pak? Nah, makanya kami nggak, istilahnya nggak ngoyak-ngoyak atau nggak anu itu nggak ini. Karena juga tidak ada sebuah jaminan dalam konteks ketika sudah sertifikasi, ketika tidak melakukan sesuatu kesalahan yang fatal, apakah itu jaminan langsung kontrak atau SK ini kan, anu. Ini kalau kaitannya dengan sampai adalah mengadvokasi secara menyeluruh, Pak De, kami belum belum gambaran apakah ada semacam apa ya, sebuah asosiasi yang kuat atau gimana, karena ini gak perlu pemikiran yang cukup panjang. Tapi kami sebenarnya senang itu ketika, makanya kan sebenarnya harapannya waktu kemarin-kemarin rekan-rekan itu kan ada harapannya, wah ini bisa P3K. Saya seorang yang saya senang, jenengan harus mendorong, yang kami juga mendorong. Kami nggak ada istilahnya saya pribadi nggak. Justru kamu jenengan-jenengan yang masih muda, yang umurnya dorong kalau P3K, apalagi kan kalau anak kandung, kalau kemarin kan istilah anak kandung, kami dorong. Itu sih bagus gitu. Kira-kira karena apa? Karena kan kinerja rekan-rekan ketika yang sudah teruji, Pak De, teruji, kemudian desa tadi seperti yang disampaikan Mas Lukman itu betul. Desa ya, mbah itu merasa ayam, merasa apa, karena apa? Ya tadi, TPP itu ya dianggap adalah sahabat yang paling dekat ketika ada sesuatu ya, ada yang di dimintai tolong, yang dicurhati, yang biasanya kan rekan-rekan TPP itu. Itu Pak D, yang kalau yang kaitannya dengan apa sebuah asosiasi yang besar belum ada gambaran yang secara konkret itu. Itu Pak D, terima kasih. Kak Itong silakan. Isopo, isopo, relawan Hmm. chapter pendamping nih kan kira-kira kayak gitu. Ini kalau ini memang menurut saya ini apa kadang kurang tata krama gitu kan, kurang bisa membuat bahasanya jadi halus, jadi memang membuat kuping jadi nggak enak, merasa nggak nyaman dan seterusnya. Tapi ya sebenarnya lebih pada ya walaupun aku saya ini Jawa tapi memang sudah rada hilang kejawaannya lebih pada nasional lah bahasanya bahasa Melayu yang kemudian tegas lugas nggak pakai basa-basi. Itong karo Panudi kuwi ngomong gawe chapter pendamping kuwi sapa? Kan pertanyaannya kayak gitu. Silakan Cak Itong. Sopo awakmu kan gitu Pak De ya. Iya teman-teman. Eh, Sebetulnya begini, di 3 kabupaten ketika saya bertugas, saya selalu mencari checkpoint ya, checkpoint yang bisa kemudian menjadi tambatan kebijakan. Checkpoint itu ada dua, satu di level DPMD dan satu di level DPRD. Di level DPMD mengeksplorasi apa peningkatan kapasitas, kemudian mengeksplorasi termasuk kesejahteraan kawan-kawan PLD itu menjadi bagian penting, termasuk di DPRD. Sehingga dalam konteks ini senantiasa kemudian saya berupaya untuk eh, memperbincangkan, yuk kita tuh satu satu anggaran, suatu anggaran yang itu bisa kemudian dipergunakan oleh kawan-kawan PLD untuk menambah honorarium dia, karena memang ada kesempatan sebetulnya ketika Sekjen
Sekjen Kementerian Desa di tahun 2018, 2019 itu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati untuk memfasilitasi penambahan honorarium menggunakan APBD, maka itu menjadi rujukan. Jadi rujukan yang bisa kemudian kita pergunakan untuk mengadvokasi mereka. Advokasi kawan-kawan PLD agar tambah honorarium. Itu pada konteks honorarium. Lalu pada konteks peningkatan kapasitas. Jadi ini sebetulnya Kementerian Desa pada konteks P3MD ini program yang didesain yang apa ya, yang bermodal sebetulnya modalnya tidak begitu besar dibandingkan program-program pembangunan yang lain. Karena apa? Karena eh, alat perlengkapan kerja, gitu ya, perlengkapan kerja yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh TPP ini adalah usaha mandiri. Dia beli sendiri begitu ya, beli laptop sendiri, kemudian dengan berbagai macam cara begitu ya, beli transportasi sendiri. Nah, ini yang tidak pernah dikalkulasi gitu ya. Kalau misalkan sewa, kalau misalkan pemerintah itu sewa, dalam 1 tahun anggaran berapa sih uang sewa laptop yang harus dikeluarkan begitu ya, kalau kita analogikan seperti itu. Kalau tidak mau sewa misalkan ya harus ada pengadaan begitu, yang itu minimal seperti misalkan kawan-kawan pada program keluarga harapan, minimal dalam satu satu kecamatan ada satu peralatan gitu ya, yang itu menjadi inventaris bersama. Nah, ini menjadi penting sehingga sehingga eh, laptop sebagai salah satu alat kerja bagi marhen itu kan cangkul itu. Ladang sudah terhampar, tetapi kalau cangkulnya kemudian harus dibeli dengan cara kredit, harus dengan cara berhutang dulu begitu kan. Ini kan menjadi ironi begitu. Jadi ketika kami itu ya, kami itu ingin mendorong sebetulnya penurunan angka stunting itu, yang terdepan yang harus pinter dulu adalah PLD. Tapi kondisi PLD dalam kondisi yang stunting juga. Nah, ini kan potret gitu ya, potret yang paradok begitu ya, yang berlawanan dengan antara fakta dan dengan harapan begitu ya, paradok sekali. Sehingga tumpuan penurunan stunting, konvergensi stunting itu senantiasa saya memberanikan diri untuk ngobrol dengan kawan-kawan PD, karena kawan-kawan PD memiliki honorarium yang lebih dari cukup begitu ya, atau cukup untuk kemudian melakukan proses interaksi, proses komunikasi dan sebagainya, termasuk dalam proses bagaimana dia harus mengakses banyak hal yang itu bisa meningkatkan kapasitas. Ini yang jadi kalau kita berbicara advokasi, Pak De, puji syukur saya sudah pernah melakukan itu dan berhasil begitu ya. Ketika tahun 2020, 2021 saya menjadi Korkap dan kemudian teman-teman PLD Kabupaten Jember mendapatkan tambahan honorarium dari APBD. Pasca itu saya belum berhasil, ketika di Situbondo juga belum berhasil, di Bondowoso juga belum berhasil. Nah, bagi TAPM sebetulnya ruang-ruang itu yang bisa kemudian dimainkan. Tergantung pula dari proses interaksi. Kalau proses interaksi kita masih sebatas di OPD, tidak melakukan proses lobbying dengan DPRD, maka kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memastikan DPMD itu menjadi pintu untuk kemudian melakukan pembahasan berkaitan dengan penambahan honorarium. Jika tidak, maka seperti ini kan. Profesionalisme itu cita-cita begitu ya, cita-cita. Pendampingan dan fasilitasi yang sempurna itu adalah harapan. Ketika kondisi teman-teman PLD masih rentan. Tapi ketika kondisi kawan-kawan PLD pada konteks
kesejahteraan kemakmurannya ini sudah tercukupi, maka nyaman sebetulnya mengeksplorasi kawan-kawan PLD untuk berbincang dengan tentang banyak hal. Nah, belum lagi urusan hunting data begitu ya, hunting data. Meskipun sekarang sudah bisa menggunakan WhatsApp begitu ya, tapi ada kebiasaan, utamanya kawan-kawan yang bertugas di lokal gitu ya, ada kebiasaan yang tata kramanya itu dijaga. Dia bisa ber-WhatsApp sebetulnya, tapi kalau tidak datang, itu seolah-olah sama dengan kita mau hajatan, mau ngobrol dengan keluarga, maka harus datangi, dilenggahi, dilungguhi, diduduki gitu ya. Nah, ini tata krama ini yang kemudian dia jaga. Sehingga Mas Lukman, Mbak Kasyani sebagai orang-orang yang bertugas di lokalnya, dia akan menjaga adat itu, karena adat itu menjadi bagian penting kesuksesan menembus pendampingan tahap per tahap. Nah, ini membutuhkan banyak banyak perbincangan yang mendalam berkaitan dengan ini, sehingga nantinya menemukan ya, sebetulnya kalau kita bahas secara detail, kita pantau setiap hari kawan-kawan PLD itu kira-kira muternya atau interaksinya atau dinamikanya seperti apa. Jika ada yang kemudian melakukan riset terhadap itu, maka itu sebetulnya satu hal yang kita akan mendapatkan potret yang sangat paradok tadi itu, Pak De, dengan cita-cita untuk mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting dan sebagainya. Nah, maka advokasinya yang bisa kita lakukan di masing-masing kabupaten adalah mendorong agar ada APBD pro inilah ya, ada APBD yang bisa menganggarkan untuk kepentingan kawan-kawan PLD. Itu mungkin Pak D. Oke, terima kasih. Ini nggak terasa ngobrol-ngobrol kita udah cukup panjang juga. Saya berikan kesempatan mungkin kawan-kawan yang ingin memberikan respon dari obrolan spontanitas kita, sharing session tentang apa pendamping lokal desa, ah, cerita dan suka dukanya. Walaupun mungkin tadi lebih banyak diceritakan tentang suka-sukanya, dukanya mungkin bukan PLD-nya yang cerita. Tapi silakan kalau ada kawan-kawan lain yang ingin memberikan respon, tanggapan, mungkin secara khusus mungkin ke mentor-mentor yang yang memang sebagai orang-orang yang kita harapkan empatinya terhadap teman-teman PLD. Jadi bukan kemudian di tingkat nasional tinggal perintah, perintah di tingkat provinsi dikumpulin di hotel, kemudian diberikan penjelasan-penjelasan, harapannya Korprov atau TA provinsi bisa menjelaskan ke kabupaten, nanti turunnya di kecamatan, di PD, turunnya di PLD, tetapi kemudian tidak melihat realitas atau mungkin melihat tapi kurang ada kepedulian. Monggo silakan kalau ada yang ingin merespon sebelum di penghujung akhir kita, Mas Lukman tadi sudah pamit karena ada kegiatan yang lain. Ada yang ingin memberikan respon? Kalau tidak ada yang memberikan respon, ya artinya memang semua sudah peduli dan hanya memang tidak ingin berbagi cerita. Kira-kira seperti itu. Ternyata teman-teman dari TA Kabupaten sudah menyisihkan honornya untuk keperluan teman-teman PLD. Ternyata teman-teman TA Provinsi juga sudah memberikan penguatan untuk teman-teman PLD, sudah membagi laptop dan seterusnya. Mungkin bagian-bagian yang tidak ingin ria untuk tidak ingin diceritakan di forum ini. Saya pikir itu forum kita pagi hari ini. Cak Itong, Mas Panudi, terima kasih. Mas Lukman kebetulan sudah undur dari forum ini. Di akhir acara mungkin closing statement dari Cak Itong dan Mas Panudi kita harapkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Deojo. Ya, sorry tadi Pak Jo, kami tadi terlambat karena
linknya yang lama. Ya, ya, terkait dengan saya kira kita senasib kaitannya dengan kondisi real kaitannya dengan pendampingan kita, apalagi rekan-rekan PLD. Nah, makanya kita harus membangun tim yang kuat di masing-masing lokasi. Sebenarnya kan paguyuban sudah ada. Perjuangan memang sebenarnya juga sudah katakanlah melakukan inisiasi dengan kabupaten atau pemerintah kabupaten. Kadang mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil atau belum berhasil. Tapi yang jelas kalau kita satu tim, katakanlah minimal umpamanya seperti kami dulu rakor gantian. Dulu rakor dibiayai oleh kita semuanya. Tempat kami sekarang udah rakor ya, bulan ini banyak dibiayai oleh rekan-rekan TPP, bulan besoknya oleh dinas. Ini kan ini pun juga perlu perjuangan. Nah, ini kan seperti itu. Ya, saya kira rekan-rekan memang kita satu tim harus kita semangat. Monggo nanti apa solusi-solusi masing-masing lokasi kalau itu memang bisa dilakukan, monggo sesuai dengan kemampuan kita, biar nanti yang jelas eh, kita sudah semaksimal mungkin menjalankan tugas-tugas kita, apalagi kalau yang tugas-tugas yang eh, waktu-waktu mendesak, yakin rekan-rekan komitmennya luar biasa. Dan saya apresiasi pada rekan-rekan semuanya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan bisa didengar oleh pengambil kebijakan. Terima kasih, Pak Di. Silakan Cak Itong. Iya, saya pernah eh, melakukan komunikasi kontak baik pun dengan salah satu kawan PLD yang berada di kepulauan di Jawa Timur di Sumeneb. Dia di salah satu kepulauan itu bernama Raas. Raas dengan Sumeneb itu dipisahkan oleh lautan begitu sehingga kawan-kawan PD dan PLD yang berada di Raas kalau mau rakor itu harus naik kapal yang itu biayanya sekitar 400 kali jalan. Nah, 800.000 untuk PP begitu ya, 800.000 untuk PP dan ini eh, tidak tidak di tidak di tidak pernah ada pengalaman kemudian kawan-kawan yang berada di daratan Pulau Jawa atau pulau-pulau yang lainnya yang dalam lingkup satu provinsi yang atau satu kabupaten yang jaraknya apa yang tidak dibatasi oleh lautan. Nah, potret ini teman-teman semuanya mesti harus menjadi potret yang paling minimalis yang harus kemudian kita kita lakukan proses apa ya kajian begitu ya sehingga perlu ada advokasi. Saya pikir di penghujung acara berangkat dari potret itu tampaknya kita mesti harus berbenah. Entah dari mana begitu ya, apakah chapter pendamping ini bisa kemudian suara-suaranya terdengar sampai pada level pengambilan kebijakan, ataukah kita hanya mengisi di ruang-ruang hampa begitu ya, hanya sekedar obrolan begitu ya. Tapi saya pikir obrolan-obrolan yang kita lakukan melalui ngobrol desa saya pikir entah tinggal menunggu waktu saja apa akan ada yang mengambil sebagai salah satu bahan kebijakan. Semakin sering kita memperbincangkan kondisi diri kita, maka semakin semakin sebetulnya semakin mendekatkan dengan kesempurnaan dalam rangka upaya pendampingan. Nah, ini mungkin yang perlu sering kali harus kita lakukan, tidak memperbincangkan frekuensinya memperbincangkan internal diri kita semakin rapat begitu frekuensinya maka kita akan semakin memberikan gambaran pada publik kondisi yang sebenarnya begitu ya. Nah, kondisi sebenarnya inilah yang kemudian bisa menjadi potret pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Itu kalau kita mau berubah. Jika tidak berubah begitu ya seperti saat ini ya maka ya kita diam bagian dari diam bagian dari upaya untuk kemudian menyembunyikan potret-potret
yang tadi saya sampaikan, bagaimana dengan kawan-kawan BLD yang berada di kepulauan dan sebagainya. Ini tentu saja suara-suara kita semuanya harus nyaring, karena suara-suara kita yang rentan ketika tidak nyaring maka tidak akan terdengar. Itu mungkin Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk suara-suara yang sudah disampaikan. Setidaknya ngobrol pagi ini kita bisa mendapatkan sisi lain dari keberadaan PLD, dan kita sudah mencoba untuk mengetuk kepedulian, mengetuk simpati kawan-kawan dalam suatu komunitas ini. Dan setidaknya di forum pagi hari ini menjadi forum untuk mempertanyakan keberadaan dari RPDN chapter pendamping itu. Ya opo, ini arep ngopo dengan potret yang mungkin sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Mungkin kemarin kita masih dalam konteks chapter pendamping menjadi salah satu ekosistem khusus yang kemudian kita pengen wadahi dalam dalam satu kelompok diskusi. Tetapi setidaknya kemudian ini sudah terdata teman-teman yang masuk dalam form chapter pendamping, itu totalnya udah 890, Mas Panudi Caitong. Nah, dari 890 nanti bisa dipelajari secara pengelompokannya seperti apa dan seterusnya. Dan yang berikutnya mungkin Mas Panudi sama Caitong mungkin perlu juga membuat satu sesi atau membuat satu ruang renungan lah, ruang renungan retreat, atau kemudian kalau di gereja itu kan ada juga tempat untuk pengakuan dosa nih atas yang sudah apa yang sudah terjadi dan kita belum melakukan apapun. Tetapi setelah itu kemudian kita merancang apa yang akan dilakukan ini. Masih ada satu semester di tahun 2025 ini. Punya program apa ini? Relawan desa chapter pendamping ini yang mungkin akan coba didorong, dan ini mungkin bisa ditawarkan kepada kawan-kawan yang sudah mendaftar untuk kemudian bagaimana kita capai itu secara bersama-sama. Saya pikir itu kawan-kawan, terima kasih untuk forum pagi hari ini. Mungkin yang masih ada di sini lebih karena memang kebetulan sudah terbiasa untuk kita kumpul di pagi hari, jadi tanpa topik pun tetap mau bergabung, dan sampai di jam ini setidaknya ada bagian-bagian yang kemudian layak kita renungkan bersama-sama. Sampai di sini salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam sehat untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Terima kasih. Salam.